Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami sangat diberkati melalui Natal ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami akan lebih diberkati lagi juga melalui firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-perkataan ilahi yang daripada Tuhan. Petunjuk pesan-pesan dari Tuhan untuk Natal ini. Sehingga setiap kami semua diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami bisa mengerti, kami percaya dan kami lakukan. Jadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara semuanya. Silakan duduk saudara semuanya. Siapa yang percaya kita ini saat merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Siapa percaya? Siapa percaya? Angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, karena kita percaya maka kita merayakan saudara. Kalau nggak percaya ya tidak merayakan saudara. Ya, saya baca luar biasa sekali. Tadi saudara acara-acara saya kagum ya, meriah sekali. Sangat diberkati. Saya itu rindu saudara, ikut andil gitu saudara, untuk lebih memeriahkan lagi saudara. Tadi dikatakan jangan pulang, nanti ada door prize. Saya kok terasa loh waktu duduk di bawah ikut andil, berikan door prize gitu saudara. Lalu saya minta IO di gereja kita, tolong disediakan door prize ya. Akhirnya disediakan 2 sepeda saudara. Ya, kita siapkan jadi nanti ada door prize untuk 2 sepeda. Saya doakan saudara dapat. Ya enggak tahu tapi siapa. Ya, sekali lagi juga saya ucapkan selamat datang ya Bapak Winarno ya. Kemarin ketemu juga Natal di Natal Surakarta, Pak Anang itu juga ya saudara. Pak Anang ini namanya hampir sama dengan Pak Lurah saya. Jadi gak lupa kalau Pak Anang, kalau Lurah saya ini di sini Pak Hanang gitu saudara. Selisih sedikit saudara. Lalu Ibu Dia, ya Tuhan berkati. Ibu Sisil, ya Pak Agus, ya saudara Pak Suwitadi. Saya dengar dulu ikut meresmikan apa ya, sekolah SKPNK kita gitu ya, ikut meresmikannya. Lalu juga ya khususnya Ketua Panitia Pak Purwoto saudara, ya diberkati semuanya oleh Tuhan. Juga untuk semua yang dari pemerintahan, yang dari dinas pendidikan, yang dari sekolah, guru-guru, murid-murid,
bahkan semua yang hadir, termasuk panitia, semua yang ikut melayani. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya saudara, saya akan sampaikan seperti tema yang diberikan, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Artinya saudara, supaya pada saat Natal ini sungguh-sungguh kemuliaan bagi Allah dipermuliakan melalui perayaan Natal ini. Dan juga damai sejahtera di bumi, kita semua dapat anugerah damai sejahtera. Tuhan dipermuliakan, kita diberkati dengan damai sejahtera. Tema ini saudara tema nasional, karena dari PGI saudara di mana-mana. Saya itu hampir setiap hari khotbah Natal, saudara. Temanya sama semua gitu. Jadi mau khotbahkan gimana gitu, saudara. Tapi saya bersyukur, saya doa dengan Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Kalau kemarin di Natal Surakarta ada subtemanya itu, yaitu Spirit of Unity, saudara. Jadi saya bersyukur Tuhan ingatkan saya, saudara, untuk supaya sungguh-sungguh perayaan Natal Tuhan dipermuliakan, semua diberkati dengan damai sejahtera, saudara. Perlu yang namanya Spirit of Unity, roh kesatuan, saudara. Tanpa kesatuan perayaan akan kacau, Tuhan tidak dipermuliakan. Tanpa kesatuan, saudara, semua tidak akan damai, semua tidak akan sejahtera. Jadi perlu roh kesatuan. Apalagi bangsa kita Indonesia ini sedang mau pemilu, perlu terus didoakan, dijaga kesatuan bangsa kita. Kalau terus kita jaga kesatuan bangsa kita, Tuhan dipermuliakan. Semua bangsa kita hidup dalam damai sejahtera. Beri tepuk tangan loh saudara ya. Lalu juga Solo terus menjadi Solo kota toleransi gitu saudara. Jadi Tuhan berikan contoh seperti itu. Dari apa? Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mendapat saudara karunia luar biasa. Dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Luar biasa sekali saudara. Tapi saudara dengar, saat berita itu diberikan kepada Maria. Dan selanjutnya saudara, itu tidak mudah saudara. Ya Maria belum bersuami, baru tunangan, belum melakukan hubungan suami istri. Tiba-tiba bahasa Solo meteng gitu saudara, hamil saudara. Itu sulit sekali mau menjelaskan Yusuf gimana pun Yusuf gak bisa terima. Alkitab juga berkata loh, nyatanya Yusuf gak bisa terima. Masa baru tunangan, belum melakukan hubungan suami kok hamil. Katanya hamil dari Tuhan, gak percaya. Yusuf itu sudah ambil keputusan mau dicerai, mau ditinggalkan gitu saudara. Tapi hebatnya Yusuf, dia punya hati yang luar biasa saudara, yaitu roh kesatuan. Dia tidak mau menjelek-jelekkan Maria. Dia ingin memisah tapi sembunyi-sembunyi saudara. Hatinya baik saudara. Maka Tuhan lihat hati yang baik seperti ini, datanglah saat mimpi Yusuf disadarkan, Yusuf jangan ceraikan Maria. Maria sungguh-sungguh hamil karena roh Allah. Karena kalian dipilih untuk melahirkan sang juru selamat. Ambil Maria jadi istrimu. Dan hebat Yusuf ini taat. Dia ingin bersatu. Setelah diserahkan, bangun tidur, ambil Maria saudara untuk dijadikan istrinya yang sah. Maria juga sama, sudah pernah mau dicerai loh saudara. Yusuf balik lagi, ada orang balik lagi. Dulu mau nyerai, balik lagi. Kadang-kadang gak mau saudara. Tapi Maria juga hebat. Dua-dua punya Spirit of Unity. Dua-dua punya hati yang bersatu. Akhirnya mereka bisa bersatu. Akhirnya mereka bisa dipakai melahirkan sang juru selamat bagi dunia, bagi umat manusia yang saat ini kita rayakan bersama-sama. Kalau mereka pecah, belum tentu bisa dipakai oleh Tuhan. Bersyukur ada roh kesatuan. Itu penting untuk bangsa kita saat-saat ini saudara. Kota kita, ya gereja dan semuanya, keluarga kita bersatu saudara. Hari ini saya doa gimana Tuhan ini dinas pendidikan. Bicara tentang pendidikan saudara. Tapi sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang nyata.
Tuhan itu Tuhan yang hidup, saudara. Kemarin setelah saya khotbah di sana, kan tiap harinya khotbah sambil nunggu semuanya doorpress itu saya doa Tuhan firman-Nya besok apa. Jadi orang bagi doorpress saya persiapan firman gitu, saudara. Dan Tuhan berkata hari ini Tuhan ingin sampaikan untuk Natal dinas pendidikan ini yaitu Spirit of Excellence. Temanya apa, saudara? Spirit of Excellence. Sekali lagi temanya apa, saudara? Spirit of Excellence. Sekali lagi yang lebih keras. Temanya apa, saudara? Spirit of Excellence. Sekarang sangat keras. Temanya apa, saudara? Spirit of Excellence. Artinya, saudara, supaya sungguh-sungguh Tuhan itu dipermuliakan. Supaya sungguh-sungguh mendatangkan damai, sejahtera bagi umat manusia. Perlu yang namanya Spirit of Excellence, saudara. Itu penting sekali. Kalau ada Spirit of Excellence, maka Tuhan itu dipuji. Anak-anak Tuhan punya Spirit of Excellence, Tuhan itu ditinggikan. Orang memuji Tuhan dan akan mendatangkan damai bagi manusia. Saya bacakan dulu saja ayat yang menjadi tema itu, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Dia. Ini bisa dicapai sekali lagi Spirit of Excellence. Lalu Tuhan tunjukkan ayatnya apa? Kalau tadi Yusuf dan Maria Spirit of Unity, sekarang Spirit of Excellence. Excellent, saudara, berkualitas tinggi, saudara, pioner, saudara, yaitu dari orang-orang Majus dari timur, saudara. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau saudara bisa pelajari, saudara, orang-orang Majus ini menggambarkan orang-orang excellent, orang-orang pendidikan, saudara, orang-orang terpelajar, saudara, orang-orang cendekiawan, saudara, orang-orang punya kedudukan, orang-orang sukses, saudara. Jadi dalam kisah Natal ada orang-orang yang berkualitas, yang excellent, yang sungguh-sungguh, saudara, pendidikan, yang punya banyak ilmu, saudara, bisa dipakai oleh Tuhan memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Mesias, bisa dipakai Tuhan. Saya percaya itu mendatangkan seperti tadi saya katakan, Tuhan dipermuliakan, saudara, dan hanya damai sejahtera. Jadi orang Majus ini, saudara, saya katakan excellent karena memang mereka orang-orang pandai, saudara. Namun sekalipun pandai secara ilmu, dengar ya, sekalipun pandai secara ilmu, mereka juga excellent secara rohani. Secara mental, rohaninya ada, saudara. Mereka orang pandai dalam pengetahuan, tapi tidak hanya pengetahuan saja. Mereka sungguh-sungguh hidupnya dekat dengan Tuhan. Mereka juga punya iman yang luar biasa. Mereka bisa tangkap pewahyuan Tuhan. Mereka bisa tangkap tuntunan Tuhan. Mereka bisa tangkap bahwa Mesias sedang dilahirkan. Juru selamat sedang dilahirkan. Melalui apa? Ilmu yang mereka pelajari. Ada banyak orang berkata mereka para ahli perbintangan. Melalui ilmu pengetahuan maka bisa ditemukan kebenaran firman Tuhan. Bisa pakai untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal pada Tuhan. Jadi saya percaya ini mewakili tadi Spirit of Excellence. Untuk bisa menjadi Spirit of Excellence, saudara dengar, harus punya keseimbangan. Pertama, punya pengajaran, punya pengetahuan yang hebat. Jadi untuk dinas pendidikan harus punya visi. Bukan hanya sekedar sekolahan, buka sekolahan. Bukannya sekedar pengurus dinas pendidikan. Bukannya sekedar jadi guru-guru. Tapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang excellent. Sungguh-sungguh membangun para murid, anak didiknya menjadi anak didik yang excellent. Membangun anak-anak Tuhan yang excellent. Excellent dan tidak itu beda, saudara. Sekali lagi saya katakan excellent dan tidak itu beda. Sangat amat beda. Saudara, di mana-mana saudara lihat
bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sukses. Gak bisa luput dari mereka orang-orang yang pendidikan tinggi, mereka orang-orang yang cekatan, mereka orang-orang yang excellent. Saya baru pulang dari Jepang, habis jam 11:30 malam. Saya lihat ya mereka itu orang-orang yang excellent. Dulu luar biasa sekali, tapi sempat hancur karena ambisinya menguasai dunia. Perang dunia di bom atom gitu saudara. Sudah hancur, tapi nggak lama maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Saya lihat salah satunya mereka itu orang-orang yang excellent saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh belajar, orang yang sungguh-sungguh berjuang, orang yang sungguh-sungguh punya mentalitas luar biasa sekali. Sifatnya, mentalitasnya, kejujurannya luar biasa. Sehingga sekalipun sudah hancur pun mereka bisa bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Tuhan berkata kita harus menjadi terang bagi dunia. Saudara, kita harus bisa menerangi. Saya percaya kalau kita ya kualitasnya rendah, nggak mungkin bisa jadi terang, nggak mungkin bisa jadi garam dunia, nggak mungkin bisa jadi berkat, malah minta berkat bagi dunia, minta belas kasihan. Tapi saat anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang excellent, maka akan jadi kesaksian, maka akan jadi berkat, maka muliakan nama Tuhan, maka mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Jadi kalau diringkas pesan Tuhan hari ini adalah untuk setiap kita semua. Ya, dinas pendidikan dan semua yang terlibat dalam pendidikan, siswa-siswa, murid, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang excellent. Jadilah orang-orang yang excellent. Jadilah rakyat atau penduduk Indonesia yang excellent. Saat ada excellent, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, akan menjadi bangsa yang makmur, akan menjadi bangsa yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin. Katakan spirit of excellence. 1, 2, 3. Sekali lagi, excellent. Excellent. Kata sebelah, ayo jadi orang yang excellent. Katakan kanan kiri, katakan kanan kiri. Ayo jadi orang yang excellent. Iya, jangan yang biasa-biasa saja. Harus punya visi, harus punya kepercayaan. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang excellent. Saudara, itu penting sekali. Saudara, kebodohan itu banyak sekali membuat penderitaan, banyak sekali membuat kemiskinan, banyak sekali membuat ya banyak kelemahan saudara. Tapi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh excellent dalam pengetahuan, tapi juga dengar ya, harus juga diseimbangi pengetahuan dan iman rohani kita. Excellent di dalam rohani, itu keseimbangan. Dan itu akan sungguh-sungguh kita bertumbuh menjadi orang yang baik, yang sukses, yang bisa muliakan nama Tuhan, yang bisa jadi berkat bagi keluarga, yang bisa jadi berkat bagi sesama, yang jadi berkat bagi bangsa tercinta kita, Indonesia. Ya, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jadi terang, bangsa yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu panggilan kita, jadi terang, jadi garam dunia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti sekali lagi orang-orang Majus dari Timun, saudara. Saya percaya itu pesan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Tadi saya senang sekali setiap acara dari playgroup 3, SD, SMP, terus apa ya, SMK tadi ya saudara. Semuanya saudara saya bisa lihat satu jadi meriah. Kok enggak protokolnya terlalu ketat gitu saudara. Semua bisa tertawa, semua bisa gitu. Tapi kedua saudara bisa lihat ada talenta yang dikembangkan saudara. Yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Pasti kita akan disertai Tuhan. Sehingga bisa menjadi excellent. Sehingga bisa mendidik, mencetak anak-anak bangsa yang excellent. Anak-anak Tuhan yang excellent, murid-murid yang excellent, sekolah-sekolah yang excellent. Saudara lihat di dalam Alkitab maupun sejarah banyak. Saya ajak
Saudara, contoh satu yang bernama Yusuf. Yusuf itu punya spirit of excellence. Betul nggak saudara? Dia pandai, tapi dia juga punya hikmat Allah. Saudara, oh itu hikmat Allah luar biasa. Hikmat Allah itu lebih daripada pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia terbatas, tapi kalau sudah hikmat Allah itu tidak terbatas. Ada hikmat Allah, ada penyertaan Allah, ada kuasa mujizat Allah. Itu melampaui dari keadaan matematika. Saudara, Yusuf orang yang excellent sampai diakui oleh Fir'aun. Kita nggak mungkin bisa dapat orang seperti Yusuf yang penuh dengan roh Allah, yang penuh dengan hikmat Allah, yang penuh dengan roh excellent seperti ini. Sampai Yusuf dibutuhkan oleh Fir'aun, sampai Yusuf dipakai, diangkat oleh Fir'aun menjadi orang kedua di Mesir. Dan dalam hidupnya saudara bisa lihat dia tolong bangsa Mesir, bahkan keluarganya di mana-mana luput dari kelaparan 7 tahun. Kalau nggak ada Yusuf, Mesir akan mengalami kelaparan berat. Ya, bangsa-bangsa di mana-mana termasuk keluarganya, ayahnya, saudara akan mengalami kelaparan, kemiskinan yang berat. Tapi karena ada seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf yang punya spirit of excellence, dia bisa dapat hikmat daripada Tuhan tentang mimpinya, tentang cara mengatasinya, dan dia disertai Tuhan dan dia berhasil. Justru masalah kelaparan membuat kelimpahan saat itu, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Fir'aun pun memuji hebat Allahnya Yusuf. Hebat sehingga bisa menyelamatkan kita semua. Di Mesir tidak ada orang yang seperti Yusuf, karena Yusuf ya punya roh excellent yang daripada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Contoh kedua, bisa belajar dari Daniel. Saudara lihat Daniel, Sadra, ya Abednego, saudara, beberapa. Mereka itu punya roh excellent, saudara. Karena punya roh excellent, saudara bisa belajar prestasinya naik terus, naik terus, naik terus. Seperti Yusuf, orang narapidana di penjara bisa jadi penguasa di Mesir. Daniel orang buangan, termasuk orang buangan, saudara. Tapi prestasinya bisa naik terus. Naik terus, naik terus. Sampai juga sama seperti Yusuf, jadi wakil raja. Bahkan rajanya yang pertama kalah, hancur. Dia diangkat jadi orang kepercayaan, raja kedua. Oh, dia orang kedua, raja kedua. Raja kedua hancur kalah perang. Muncul raja ketiga, dia tetap eksis karena dia punya roh excellent. Semua mengakui ada roh yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Ada hikmat yang luar biasa, lebih daripada semua pejabat yang lain. Oh, sudah tetap dipakai. Bahkan yang ketiga gagal lagi, ganti raja keempat, dia tetap saja. Dia tetap ya jadi orang kedua setelah raja. Saudara, saya percaya semua raja empat pasti mengakui hebatnya Allahnya Daniel yang luar biasa, yang mendatangkan ya kebaikan, yang mendatangkan kesejahteraan. Ada satu kali, saudara, orang-orang pejabat yang lain iri, maka Yusuf mulai dijebak, saudara, ya mulai sepakat, ya datang pada raja. Raja, engkau hebat, luar biasa, layak, ya diumumkan kita buat patung, ya raja. Semua harus nyembah raja. Nggak boleh dalam 1 bulan minta pertolongan siapapun. Doa pun nggak boleh. Hanya raja saja. Karena raja itu yang paling hebat, saudara. Rajanya wah dipuji-puji, seneng kadang-kadang kita harus hati-hati, saudara. Dia ACC saja keputusan. Bahkan keputusan yang tidak bisa diubah. Begitu peraturan dikeluarkan, saudara dengar. Ya, Daniel tetap tidak goncang. Seperti biasanya 3 kali sehari dia berlutut, dia menyembah, dia memuji Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Dia diintip, ditangkap, masukkan gua singa. Sungguh-sungguh masuk gua singa. Rajanya bingung, gimana aku akan kehilangan orang yang hebat seperti dia. Tapi gak bisa apa-apa, karena itu keputusan yang gak bisa dirubah. Saudara, semalam-malaman rajanya gak mau dihibur, saudara. Ada penari dangdut, dia juga gak mau, saudara. Dia gak mau dihibur, dia sedih. Nanti kehilangan Daniel yang dia sangat butuhkan. Pagi-pagi buta pergi ke gua singa, lalu dibuka teriak, Daniel, Allah yang kau sembah, apakah bisa menolong kau? Daniel teriak, ya raja,
karena aku tidak salah pada raja, aku tidak menyalahi Tuhan, maka Tuhan menolong aku. Maka Tuhan mengutupkan mulut singa, maka aku selamat, gak ada apa-apa. Raja senang sekali, diangkat. Semua yang menjebak dia masukkan gua singa, diterkam oleh singa. Sudah tahu, setelah itu raja berkata, semua rakyat, semua wilayah di bawah kekuasaan raja harus nyembah Allahnya Daniel. Karena dia Allah yang maha kuasa. Karena dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan ditinggikan. Ya, manusia mendapat damai sejahtera. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, nyata, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Saudara perhatikan, kalau anak-anak Tuhan punya roh excellent, dia akan jadi terang, dia akan jadi garam dunia, dia akan jadi berkat. Betul saudara? Untuk bangsanya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Jadi kesaksian, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sekali lagi saja, semua yang terlibat di dunia pendidikan, ya termasuk semua murid, ayo miliki spirit of excellence. Itu jadi visi, itu jadi fokus, itu jadi goal. Bukanlah sekedar sekolah, bukannya sekedar punya sekolah. Jangan saudara, kita didik sungguh-sungguh anak bangsa yang excellent, anak-anak Tuhan yang excellent. Dibutuhkan roh excellent. Saudara dengar ya, di mana-mana tadi saya singgung, yang excellent pasti lebih berhasil daripada yang bodoh. Apalagi saudara dengar ya, apalagi zaman ini, zaman dunia internet. Saudara tangkap ya, yang kelasnya standarnya di bawah standar pasti terlindas sekejap. Tapi yang excellent sangat cepat akan jadi nasional. Sangat cepat kalau dikelola dengan excellent mendunia. Karena internet itu sudah hilangkan batas. Semua bisa jadi nasional, jadi internet sangat cepat sekali. Dulu nggak seperti sekarang. Dulu saja sudah jelas yang excellent pasti lebih berhasil. Kalau sekarang cepat sekali. Yang kualitasnya rendah cepat terlindas. Kualitas yang tinggi cepat sekali diangkat, dipakai Tuhan yang luar biasa. Ayo saudara, ya jadi bangsa yang excellent, anak-anak bangsa yang excellent, anak-anak Tuhan yang excellent. Saya percaya ini pesan dari Tuhan. Pendidikan itu sangat penting sekali. Saya mau cerita saya pribadi. Dulu saya dilahirkan di keluarga yang bagi saya kaya. Orang tua saya kaya. Saya ya lahir di keluarga yang tidak kenal Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya tumbuh gak percaya dengan Tuhan. Saya pikir karena anak orang kaya hidup saya terjamin, masa depan terjamin, biaya sekolah pendidikan gak usah pikir, mau sekolah luar negeri biaya gak usah pikir, sudah pasti orang tua saya bisa biayai. Setelah lulus sekolah kerja, saya yakin orang tua saya kasih modal. Bahkan belum punya pengalaman, orang tua saya pengusaha sukses pasti membackup, pasti mensupport supaya bisa jalan, supaya bisa sukses. Saya rasa hidup saya hebat, terjamin. Anaknya wong sugih, anaknya orang kaya. Tapi ternyata enggak bisa. Manusia itu kelihatan kuat hanya waktu tidak menghadapi badai besar. Saat menghadapi badai besar, kita tahu kita itu lemah. Sepele, Tuhan izinin saya hanya ngalami apa? Rambut rontok, saudara. Rontok, saudara. Cepat sekali lubang. Saya sisir. Saya nggak tahu ya di sini kalau ada yang budak sini ya pasti nyisirnya tutup gitu, saudara. Supaya nggak kelihatan gitu, saudara. Ada lagi budak sini sisir, saudara. Tapi dalam 1 bulan cepat sekali, saudara.
Akhirnya saya datang potong rambut, dipotong. Begitu dipotong, sudah tidak pernah mau keluar. Bahkan akhirnya, kalau saudara potong rambut di atas, mestinya warnanya hijau karena masih ada rambutnya yang di dalam. Itu sudah polos seperti dahi, seperti pipi, karena akarnya sudah hancur. Gak ada. Orang tua saya bawa dari dokter ke dokter, gak ada yang bisa. Sampai spesialis, gak bisa, gak ada yang nolong. Sampai profesor, gak ada yang bisa menolong. Sampai luar negeri, gak ada yang bisa menolong. Saya dulu gak percaya dengan klinik seperti itu. Akhirnya mau tidak mau karena butuh rambut gitu saudara. Sepele itu saudara. Sampainya datang pengobatan alternatif lah saudara. Datang tempat-tempat keramat saudara. Gunung Lawu saya datangi. Balaan saya datangi saudara. Gunung Kawi saya datangi saudara. Tukang Rama saya datangi saudara. Dukun Tiban di Wonogiri saya datangi. Pokok semuanya. Tapi sama. Semuanya gak ada yang bisa menolong saya. Betul. Saya saat itu sudah rasa hidup saya itu sampah. Sudah gak ada harganya. Kenapa? Saya mikir. Sekarang sama dulu lain saudara. Sekarang keadaan gundul malah model. Saudara model gundul. Gak ada apa-apa di gundul sini. Dulu gak. Tuh gundul itu malu. Ya zaman saya kecil itu malu. Apalagi memang sungguh-sungguh gundul. Tambah lagi jangan salah ya. Bukan hanya rambut loh saudara. Alis ini habis. Bulu mata ini habis. Kumis belum keluar, masih remaja kok saudara. Semua habis. Sampai satu kali waktu saya sedang sekolah. Ada teman saya lari ditepuk, kaget jatuh. Topinya. Saya malu. Sejak itu saya keluar. Saya putus sekolah. Gara-gara gundul, gak punya rambut. Dulu saya pikir, anaknya orang kaya kok. Sekolah gak usah mikir, keliru. Saya gagal sekolah. Hanya karena rambut. Saya ketemu orang malu. Saya mulai mikir besok jadi apa. Keluarga saya itu anak 10. Saudara saya. Saya ragil, paling kecil. Jadi semua sudah lebih tua. Saya mikir kalau orang tua saya meninggal yang biaya hidup saya siapa? Keluar ketemu orang malu, kerja gak mungkin malu juga. Kakak saya misalnya maupun mereka lebih tua. Setelah mereka mati. Sehingga saya biaya dari mana? Saya bukan masa depan suram. Tidak punya masa depan. Saya sudah merasa bukannya itu saja. Saya merasa gak mungkin bisa membangun keluarga. Gak ada wanita mau loh. Nikah dengan pria yang gundul-gundul pacul. Gak punya alis, gak punya bulu mata. Dan semuanya. Yo, saudara boleh tertawa loh. Tapi dicoba ya. Ada gak sini yang belum menikah? Tak doa supaya dapat jodoh dari Tuhan. Ada enggak siapa yang belum menikah? Oh banyak ya murid kok ya saudara. Yang di sini ada? Enggak ada ya saudara. Ya yang belum nikah coba ya. Maukah ya saudara satu kali didatangi kalau yang wanita ya. Pria enggak punya rambut, enggak punya alis, enggak punya bulu mata, enggak punya semua. Mau enggak? Mau dicari istrinya. Kalau mau aku doakan supaya dapat suami seperti itu. Ayo mau atau tidak? Artinya sampah toh. Sekarang yang dibawa ya orang tua ya. Kalau kalian punya anak perempuan. Anakmu maulah. Mau dilamar. Dikasih enggak? Kalau saudara mau kasih tak doa dapat mantu seperti itu. Kasih apa enggak? Artinya kan sampah toh. Enggak ada harganya toh. Saya dulu sama enggak punya masa depan. Habis. Saudara tahu enggak? 4 tahun saya ngalami seperti itu. Hancur. Tapi bersyukur. Satu hari saya ingat. Dulu saya sekolah Kristen. Di sekolah ada pelajaran agama. Di pelajaran agama saya enggak percaya tapi dengar. Banyak kisahnya. Yesus adalah Tuhan yang dilahirkan sebagai manusia. Dia punya kuasa. Orang lumpuh berjalan. Kusta ditahirkan. Buta melihat. Telinga tuli mendengar, mati pun dibangkitkan. Ada kuasa. Saya mulai terketuk. Saya mulai doa sendiri. Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh ada, kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan, sembuhkan rambut saya. Kalau rambut saya sembuh, saya ikut Tuhan. Berarti engkau sungguh-sungguh ada. Saya ikut engkau. Ya, jadi orang Kristen. Tapi loh ini saya ngasih syarat sama Tuhan Yesus.
Tapi itu waktu September. Saya hanya mau terikat janji saya tahun ini. Sampai Desember. Tuhan Yesus saya beri batas waktu sampai Desember. Kalau sudah lewat saya nggak mau terikat. Dan nanti kalau besok yang nyembuhkan yang lain kan ya nggak bisa tahu selama terikat. Sebelum ya akhir tahun kalau sembuh aku ikut Tuhan. Dan hebat saudara. Saya memang doa tapi usaha toh tetap datang di dokter toh. Itu waktu saya sedang datang ke dokter di Jogja, profesor ya kulit, namanya Niti Saputro. Mungkin ada yang kenal, sudah tua sekali sekarang sudah meninggal. Diobati. Tumbuh bulu halus. Bulu halus itu bulu kalong tuh. Tapi saya nggak nganggap karena waktu di Solo saya berobat ke dokter Un. Saudara tahu dokter Un? Itu dokter dan kebatinan loh itu. Kalau ngobati saya langsung disuntik kepala saya. Langsung saudara. Jadi setiap 1 minggu kira-kira 3 kali itu kepala saya benjol 2 gitu saudara. Itu karena suntikan kan itu kan antara kulit dan itu saudara. Itu bisa keluar bulu halus. Tapi kalau sudah 1 senti, 1,5 senti akan rontok lagi. Itu berulang-ulang. Jadi waktu saya doa keluar. Saya mikir ya sama dulu gitu. Saya nggak nganggap, tetap berobat. Dan terus tumbuh sempurna. Tapi setelah sembuh, saya kan belum kenal Tuhan. Gak ke gereja, ingkar janji. Kalau orang tanya, rambutnya sembuh ya sekarang ya. Gimana sembuhnya? Dokter Niti Saputro. Tuhan saya lupakan. Sudah tahu enggak? Akhirnya sudah komplit ya. Rontok lagi. Bedanya dulu buta-buta. Sekarang dari bawah seperti dikerik itu ya. Makin tinggi. Saya takut saudara. Saya ke gereja saudara. Tapi tetap rontok saudara. Saya datangi pendetanya doakan saya. Tetap rontok saudara. Ada KKR ke sebuah nilai. Saya maju minta doakan. Tetap rontok. Akhirnya 3,5. Karena dari bawah naik terus. Jadi saya terpaksa pakai topi lagi. Sebab kalau tidak pakai topi lagi. Saya jalan apalagi naik sepeda motor kena angin. Biak jadi payung. Loh kan rambutnya cuma di atas oh. Sudah hampir habis 3,5. Akhirnya saya datang lagi pada Tuhan. Tuhan, kalau dulu engkau sudah sembuhkan aku ingkar janji. Itu bernasar. Ampuni aku salah. Tapi berilah aku kesempatan 1 kali lagi. Kalau sembuh, aku tahu Tuhan sembuh. So, langsung obatnya semua dari dokter itu mahal sekali. Saya buang semua. Kenapa? Saya minum ya rontok kok sama saja kok. Betul nggak? Buang sekalian tanpa obat. Kalau sembuh betul-betul dari Tuhan. Tapi jangan niru-niru ya. Kalau nggak secara khusus ya. Tuhan tetap pakai dokter loh ya. Ini hanya karena saya pernah ingkar janji untuk membuktikan. Dan malam itu pertama kali saya tahu mujizat. Biasanya kalau rambut saudara rontok. Saudara bangun tidur, bantal pasti banyak rambut. Rontok. Pagi itu 1 rambut pun nggak ada yang rontok. Hanya yang sudah terlalu rontok 1 tahun kemudian baru keluar. Tuhan saya pikir gini, dulu mudah tak kasih, mudah ingkar janji. Sekarang tunggu 1 tahun. Setelah itu sembuh. Tapi itu baik bagi saya. Membuat saya kenal siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berkuasa atas. Gak ada yang bisa nolong saya. Semuanya gak bisa nolong. Sampai saya percaya malaikat pun gak bisa. Tuhan tetap bisa. Membuat saya percaya. Membuat saya gak goyah. Dan akhirnya malah dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta. Saudara dengar, kenapa? Pendidikan. Saya bisa diselamatkan, sembuhkan. Karena apa? Pendidikan. Tapi jangan pendidikan hanya ilmu saja. Kalau dulu saya sekolah yang hanya ilmu saja. Saya nggak pernah tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak pernah tergerak dituntun datang pada Tuhan. Betul? Jadi pendidikan ilmu penting. Tapi rohani penting. Tanpa rohani makin pandai, makin licik, makin bahaya. Betul ya? Anak pandai. Tapi kalau budi pengertian nggak ada. Mentalitasnya nggak baik. Rohani nggak baik. Malah lebih jahat. Dua-dua.
Itu sebabnya setelah saya jadi pendeta, ya gereja kita juga bangun sekolah SKPNK, Sekolah Kristen Pelita Nusantara. Ya pengetahuan, ya rohani saudara. Lalu kita juga buka STT, Sekolah Tinggi Teologi. Kita ingin semua jemaat bisa bertumbuh. Bahkan saya terus dorong, tingkatkan kualitas, tingkatkan ilmu, tingkatkan imam. Guru harus banyak belajar, guru harus banyak mendekat pada Tuhan. Sehingga bisa membimbing, mencetak anak-anak Tuhan yang excellent. Saya tidak berpanjang, tapi saya tutup dengan satu tempat yang saya pernah belajar. Saya itu suka belajar di mana-mana, baik di dalam negeri, di luar negeri. Satu kali saya datang di Nigeria, ada satu pendeta namanya David Oyedepo. Dia punya sekolah hebat, jadi berkat bagi bangsanya. Jadi sekolahnya dia yang mereka buat punya ciri khusus gini. Dia berkata, mayoritas ya di mana-mana orang lulus sekolah, lalu apa? Orang kalau lulus sekolah lalu ngapain? Cari kerja toh. Betul enggak? Itu sama di Nigeria, cari kerja sulit sekali, negara miskin. Jadi mereka enggak cetak lulusan yang cari kerja. Mereka mencetak lulusan yang buka lapangan kerja. Semua materinya, semua ada trainingnya. Lulus berarti kembali ke kotanya, buka lapangan kerja di kotanya. Itu dari berbagai kota datang semua, muridnya sekitar 5.000. Jadi dibangun, lulus, buka lapangan kerja. Disupport juga, selain ilmunya, pelatihannya, disupport dananya juga. Hebat, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi berkat bagi bangsanya. Saya tidak berpanjangan, tapi satu pesan Tuhan. Lanjut, ayo. Hari ini Tuhan sedang berkata, miliki roh excellent. Kita dipanggil untuk bangsa kita. Kalau kita bisa jadi terang bagi bangsa kita, itu rencana Tuhan. Kita bisa jadi garam bagi bangsa kita, itu rencana Tuhan. Kita jadi berkat bagi bangsa kita tercinta. Indonesia. Amin.